Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi dan berbincang mengenai kepribadian. Oke. Teman-teman ketahui bahwasanya setiap orang yang kita kenal pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, karena setiap orang yang dilahirkan itu membawa kepribadiannya masing-masing. Nah, teman-teman, sebenarnya kepribadian itu apa? Jadi kepribadian itu membawa ciri khas kepada diri kita, karena kepribadian ini melekat kepada diri kita, perbuatan kita, dan keseharian kita. Sehingga dalam konteks kehidupan ini kita tidak akan dapat lepas begitu saja dari kepribadian. Kemudian teman-teman, kepribadian ini tentunya tidak berdiri sendiri ketika kita berbicara kepribadian. Kepribadian ini pasti dipengaruhi oleh beberapa aspek. Secara umum ada dua aspek besar yang mempengaruhi kepribadian dalam diri kita ini. Yang pertama adalah keturunan. Jadi sikap bapak, sikap ibu, dan atau sikap kedua orang tua kita, mereka itu diwariskan lewat gen ke dalam kepribadian diri kita. Sikap orang tua kita, bapak ibu kita yang diwariskan kepada kita ini pada dasarnya adalah misalnya rasa malu, kemudian kegemaran, ada lagi adalah kepuasan, kemudian adalah cara berbicara, cara berjalan, intonasi berbicara. Nah, ini adalah sikap yang diwariskan dari gen orang tua ke gen kita. Jadi kalau ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu memang benar. Jadi orang tua itu juga mewariskan kepribadian kepada diri kita. Nah, selain itu, kepribadian diri kita itu juga dipengaruhi oleh dua hal yang lainnya. Apa dua hal yang lainnya itu? Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita berinteraksi, lingkungan tempat kita belajar, itu mempengaruhi kepribadian diri kita. Dari sifat yang diwariskan orang tua kepada kita, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, itu akan membentuk kepribadian kita. Jadi kelompok-kelompok sosial yang kita ikuti itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Yang kedua, selain lingkungan, yang mempengaruhi kepribadian kita adalah situasi saat itu. Jadi ketika kita menghadapi situasi, itu secara otomatis kepribadian kita itu terpengaruh. Jadi tiga tadi, yang pertama adalah warisan sikap dari orang tua, keturunan, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah situasi. Inilah yang mewarnai dan membentuk kepribadian kita sehingga kita menjadi seperti ini. Kalau kita ingin membangun kepribadian yang baik, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memilih dan masuk ke dalam lingkungan yang baik yang dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita berinteraksi di lingkungan yang baik, pasti situasi-situasi yang kita hadapi, banyak situasi-situasi yang berada di lingkungan baik tersebut. Otomatis kita menghadapi situasi yang baik untuk apa? Untuk membangun kepribadian kita yang baik. Dengan modal
berinteraksi dengan lingkungan baik, kemudian banyak melakukan kegiatan-kegiatan di situasi di lingkungan yang baik, tentunya ini membawa modal kepada diri kita, membangun kepribadian kita di saat kita masuk di suatu lingkungan yang kurang baik dan menghadapi situasi yang kurang baik, kita dapat membentengi diri kita untuk tetap bagaimana membangun kepribadian, melakukan kepribadian kita yang baik. Oke. Lalu sebenarnya kepribadian dalam diri kita dan banyak orang yang mengalami ini ada beberapa macam. Kita itu bisa saja, contohnya ya, jadi kita bisa saja termasuk golongan kepribadian yang mana. Jadi banyak golongan kepribadian itu. Yang pertama, misalnya kita ini apakah ekstrovert atau introvert. Ekstrovert itu apa? Ekstrovert itu berarti kita sebagai orang yang terbuka, welcome, gitu kan, dengan teman-teman, kita saling share. Tapi apakah kita sebagai introvert, lawannya ekstrovert? Introvert ini adalah kita sebagai diri yang membatasi, jadi agak tertutup, jadi kita yang tertutup. Yang kedua adalah kita ini seorang yang mengindrai atau seorang yang intuitif. Mengindrai itu adalah kita memandang segala sesuatu itu dengan indera kita, kemudian untuk dapat melakukan generalisasi. Jadi kalau kita melihat, kita memegang, kita menggunakan lebih banyak indera kita untuk mendapatkan informasi dan menyimpulkan, berarti kita seorang indera. Jadi harus ada fakta, harus ada kenyataan, tetapi di sisi lain ada juga yang mementingkan intuitif, perasaannya, rasa hatinya. Jadi fakta yang didapat dan macam-macam itu dirasakan dulu untuk dapat menyimpulkan suatu. Itu berarti Anda seorang yang intuitif. Yang ketiga, kita ini seorang yang thinking, berpikir, atau seorang yang feeling, merasakan. Nah, ini dua hal yang bertentangan. Berpikir dan merasakan. Berpikir ini bagaimana kita mensikapi suatu keadaan itu dengan kita memikirkan langkah-langkah. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam perasaan, tapi bagaimana kita olah dalam pikiran kita. Tetapi kalau orang yang feeling, merasakan, banyak segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu langsung kita rasakan, masukkan dalam perasaan, sehingga mungkin banyak hal yang menjadikan tersinggung macam-macam. Itu karena kita terlalu banyak merasakan. Yang keempat adalah kita itu seorang yang merasa baik sendiri, benar sendiri, misalnya itu merasa. Apa kita itu seorang yang menimbang-menimbang, sebenarnya saya itu baik atau enggak toh. Nah, jadi tidak langsung menjadi diri kita itu baik, tapi bagaimana kita menimbang-nimbang terhadap sesuatu. Ini adalah 4 indikator kepribadian yang banyak digunakan menurut Myers-Briggs Type. Nah, dari keempat tadi, ini akan melahirkan yang disebut penggolongan. Kita masuk yang mana? Dari ekstrovert introvert, dari mengindrai intuitif, dari berpikir merasakan, dari merasa menimbang, yang nanti gambarnya bisa dilihat di atas ini. Kita ini masuk golongan yang mana? Yang pertama, visioner. Golongan visioner itu adalah golongan di mana mereka memiliki pikiran asli dan dorongan yang kuat atas gagasan dan tujuan mereka sendiri. Mereka itu skeptis, kritis, independen, dan kadang sering keras kepala.
Kalau Anda merasakan di golongan yang ini, berarti Anda termasuk kaum yang intuitif, kemudian introvert, kemudian thinking, berpikir, dan kemudian adalah judging, menimbang-nimbang. Kalau Anda masuk kaum yang suka melakukan pengorganisasian, realistis, logis, analisis tegas, kemudian memiliki kemampuan alamiah untuk bisnis dan mekanik, berarti Anda masuk golongan yang dimana Anda itu ekstrovert, terbuka, dimana Anda itu mengindrai, sensing, dimana Anda itu adalah seorang yang thinking, berpikir, dimana Anda itu adalah yang judging, menimbang-nimbang. Kemudian yang ketiga adalah kaum atau golongan penggagas. Nah, golongan penggagas ini adalah dia itu inovatif, dia itu adalah cakap dalam berbagai hal, kemudian tertarik dengan gagasan-gagasan kewirausahaan. Nah, orang-orang seperti ini cenderung diandalkan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kalau Anda termasuk kaum penggagas ini, Anda ini memiliki sikap yang apa? Yang ada dalam diri Anda. Anda itu adalah ekstrovert. Kemudian Anda adalah intuitif. Kemudian Anda adalah thinking dan Anda adalah judging. Anda masuk dalam kawasan yang mana dari ketiga kaum ini atau golongan ini? Kalau Anda sudah dapat menentukan masuk di golongan yang mana, Anda ini dapat untuk menentukan sikap ke arah mana saya ini nanti akan melakukan pekerjaan, ke arah mana saya ini akan menentukan arah diri untuk masa depan. Jadi mulai dari sekarang, kenali kepribadian kita untuk menentukan masa depan kita. Jangan sampai pekerjaan, masa depan kita itu tidak kita kenali kepribadian kita begitu masuk saja ke masa depan, ke pekerjaan, tahu-tahu kita tidak nyaman dalam melakoni itu, maka akan menjadi beban tersendiri dalam diri kita. Sehingga yang paling penting adalah kenali kepribadian Anda untuk menentukan masa depan. Oke. Kepribadian yang ada dalam diri kita itu tentunya memiliki dampak yang besar. Ada paling tidak 5 model yang kepribadian yang akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Di mana yang pertama, kepribadian diri kita itu akan menggambarkan sejauh mana kita itu bergaul, berbicara. Nah, itu ditentukan oleh kepribadian. Yang kedua adalah kepribadian kita itu akan menggambarkan kita itu seorang yang ramah atau tidak, mudah bekerja atau tidak, dan dapat dipercaya atau tidak. Jadi penting kepribadian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kepribadian ini menggambarkan bagaimana kita itu bertanggung jawab, andal, tekun, kemudian berorientasi pada prestasi. Kemudian yang keempat, kepribadian ini menggambarkan sejauh mana semangat kita, ketertekanan kita, gelisah kita, rasa tidak nyaman kita, rasa aman kita, itu juga dipengaruhi oleh kepribadian. Yang kelima, kepribadian ini menggambarkan sejauh mana imajinasi yang ada dalam diri kita, kecerdasan kita, dan juga nilai seni dalam diri kita. Jadi kepribadian yang kita miliki ini mewarnai semua aspek kehidupan dalam diri kita. Kepribadian ini tentunya akan berdampak kepada orang lain. Orang lain di sini tentu saja orang tua,
lingkungan, kemudian tempat kerja, ini akan dipengaruhi oleh kepribadian. Sehingga kepribadian ini tentu akan mempengaruhi perilaku kita dalam berorganisasi. Yang pertama adalah atribut kepribadian kita ini akan mempengaruhi tempat dan kedudukan kita. Maksudnya bagaimana itu? Dalam kehidupan berorganisasi, baik dengan orang tua, masyarakat, tempat kerja, tentu kita memiliki kendali diri kita untuk bagaimana mengontrol diri kita. Nah, kepribadian ini akan mempengaruhi sejauh mana diri kita itu untuk menguasai nasib kita, menguasai kita akan melakukan apa. Apakah kita itu melakukan sesuatu di atas kendali diri kita, ataukah kita banyak melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh kemujuran dan peluang. Kemudian yang kedua, kepribadian yang kita miliki itu juga mengukur sejauh mana kita itu bersifat untuk pragmatis dan menjaga jarak emosional dalam lingkup organisasi. Yang ketiga, kepribadian ini juga berpengaruh terhadap bagaimana persepsi diri tentang penghargaan diri kita. Jadi bagaimana memantaskan kita di depan orang banyak. Penghargaan diri kita, memantaskan diri kita di depan orang banyak ini akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku tentunya. Sehingga kita kalau mampu memposisikan penghargaan diri kita di depan orang banyak, kita akan jauh mampu untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah dengan kepribadian kita dapat melakukan pemantauan diri. Kita dapat mengendalikan diri. Bagaimana kita memantau, mengendalikan kehidupan kita, segala aspek, keuangan, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kepribadian ini akan memberikan kita kecondongan bagaimana untuk mengambil resiko yang terkait dengan kehidupan kita. Nah, ini maka kepribadian yang teman-teman miliki ini sangat panjang dampaknya sampai dapat menentukan masa depan teman-teman. Nah, kepribadian itu dalam kehidupan sehari-hari secara umum memang ada dua tipe. Yang pertama adalah kepribadian tipe A. Kepribadian tipe A ini adalah di mana kita itu termasuk sosok yang selalu bergerak, berjalan dan makan cepat. Orang yang memiliki kepribadian tipe A ini adalah mereka berupaya keras untuk memikirkan dan melakukan dua hal yang bersamaan secara serentak dalam kehidupannya. Jadi fokusnya itu bisa dua fokus gitu kan. Kemudian dia tidak sabaran, ingin melaju lebih cepat. Dia tidak stres dengan waktu luang. Jadi tidak bisa mengatasi waktu luangnya. Kemudian orang memiliki kepribadian tipe A ini dia adalah terobsesi oleh ukuran-ukuran sukses dalam bentuk pencapaian diri. Kepribadian tipe B ini adalah mereka tidak bisa untuk melakukan, memikirkan dua hal penting dalam waktu bersamaan. Ini berkebalikan dengan tipe A tadi. Dia tidak suka membahas prestasi kecuali dituntut oleh situasi. Jadi dia tidak suka atas pencapaian-pencapaian kalau tidak dituntut oleh situasi.
Dia lebih suka santai, dia lebih suka kesenangan daripada menunjukkan fighter berjuang untuk mencapai prestasi. Kemudian kepribadian tipe B ini adalah dia lebih santai tanpa rasa salah. Nah, dari dua kepribadian tipe A dan tipe B tadi, coba rekan-rekan ini memikirkan, kita ini masuk ke kepribadian yang apa? Nah, supaya kita dapat membenahi diri kita untuk menyiapkan masa depan kita nanti untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita ini dapat melihat apakah kepribadian kita itu sehat, apakah kepribadian dalam diri kita itu tidak sehat. Kepribadian yang sehat itu dapat kita lihat dari apa? Nah, teman-teman silahkan merefleksi. Kalau kepribadian kita sehat, kita itu mampu menilai realistik enggak diri kita itu. Apa kekurangan dan kelebihan kita itu dapat kita ketahui sehingga kita dapat mengendalikannya. Yang kedua, kita bisa nggak menilai sesuatu dalam kondisi kehidupan itu secara realistik. Realistik itu dengan ukuran yang realitas nyatanya. Jadi menilai sikap, menilai perbuatan, menilai kejadian yang ada di sekitar kita itu dengan realistik, tanpa adanya majas-majas tambahan yang membuat heboh situasi. Mampu nggak kita untuk menilai situasi ini realistik? Yang ketiga, mampu nggak kita menilai prestasi yang kita capai itu realistik? Tidak iri dengan prestasi orang lain. Kemudian kepribadian yang sehat itu tentu mampu menerima tanggung jawab. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab, mampu tidak kita untuk melakukan dan menyelesaikan tanggung jawab itu. Selanjutnya, kepribadian sehat itu adalah kita bisa mandiri. Mandiri di sini adalah kita memiliki sifat kemandirian berpikir, bertindak, berperilaku tanpa menggantungkan hidup kepada orang lain. Selanjutnya yang paling penting juga adalah kalau kita kepribadian sehat, kita itu dapat melakukan kontrol emosional. Jadi bagaimana kita mengontrol emosi dan mengendalikan diri kita. Lalu coba lihat tujuan hidup teman-teman. Memiliki orientasi tujuan hidup tidak teman-teman untuk ke depan? Nah, kalau teman-teman memiliki, berarti salah satu ciri kepribadian Anda, teman-teman. Kemudian kita berorientasi mindsetnya keluar, membuka wawasan, membuka pikiran untuk berorientasi keluar. Jangan hanya menjustis kebenaran-kebenaran yang kita yakini saja, tanpa kita melihat keluar kebenaran-kebenaran yang lain. Kemudian kepekaan sosial, rasa bahagia, itu juga menunjukkan salah satu tolak ukur kepribadian kita sehat atau tidak. Untuk kepribadian yang tidak sehat, teman-teman dapat mengenali jika teman-teman yang pertama merasakan misalnya mudah marah, emosional. Kemudian yang kedua, teman-teman merasakan rasa yang gelisah, khawatir. Jadi kejadian apa-apa yang ada di sekitar teman-teman akan membuat ini gelisah dan khawatir. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman merasakan tertekan dalam kondisi apapun, menerima tugas, menerima tanggung jawab, pekerjaan rumah, nah teman-teman ini merasakan tertekan, ini juga merupakan salah satu ciri kalau kepribadian kita tidak sehat. Jika teman-teman merasakan sering berbohong, kebiasaan berbohong, mengatakan yang tidak sebenarnya, kemudian menganggap saingan itu adalah musuh, memusuhi orang, kemudian sering mencemooh atau menjelek-jelekkan orang,
merasa diri kita pesimis, tidak mampu untuk menghadapi keadaan. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri kalau kepribadian kita ini tidak sehat. Nah, dengan demikian teman-teman, setelah kita berbicara dari awal sampai akhir terkait kepribadian ini, teman-teman ini dapat melakukan refleksi diri. Yang pertama adalah kita itu termasuk golongan kepribadian yang bagaimana ketika akan melakukan sesuatu. Yang kedua, dari kepribadian yang telah kita lakukan selama ini, teman-teman dapat menganalisa sejauh mana kepribadian kita itu memberikan efek manfaat kepada diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga, dari menyandingkan kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat ini, teman-teman dapat merefleksi sebenarnya kepribadian yang saya miliki ini cenderung sudah sehatkah atau perlu perbaikan untuk menuju kepribadian yang sehat. Nah, dengan demikian hasil refleksi dari keseluruhan kepribadian teman-teman ini akan dapat membawa potret ini loh kepribadian saya, kemudian ini loh yang kurang dari diri saya, ini loh yang buruk dalam diri saya. Kemudian teman-teman dapat secara perlahan-lahan untuk memperbaiki kepribadian teman-teman supaya nanti ke depan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan kepribadian yang baik untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saya kira demikian materi terkait kepribadian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.